Saya Trisna Senjagraini sebagai ibu bawang merah. Saya Yesanistiani sebagai nenek. Saya Melwati sebagai petani. Saya Sarfulan Sari sebagai petani buah. Saya Vita Imela sebagai tetangga. Mereka melakukan bawang putih dengan sangat buruk dan memaksa
kau. Baik, Bu. Aku mengerti. Putih, kamu juga harus mencuci semua pakaianku dan juga membersihkan semua barang-barangku. Ngerti kau? Baik, Kak. Aku mengerti. Suatu hari, Bawang Putih pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Sungai tersebut letaknya cukup jauh dari rumahnya, sehingga ia harus berjalan kaki cukup lama untuk sampai ke sana. Sesampainya ia di sungai, ia mulai mencuci dalam keadaan lelah dan mengantuk. Tanpa ia sadari, selendang milik ibu tirinya hanyut terbawa arus. Ketika Bawang Putih masukkan cucian ke dalam keranjang, ia terkejut karena selendang tersebut tidak ada di dalamnya. Bawang Putih pun segera pulang ke rumah untuk meminta maaf kepada ibunya. Sesampainya ia di rumah, Ibu, maafkan aku. Aku tidak sengaja menghanyutkan selendang Ibu. Apa katamu? Dasar anak berani diri. Pergi dari selendang itu. Jangan kau kembali sebelum memakannya. Baik, Bu. akhirnya Bawang Putih pun pergi menyusuri sungai mencari selendang ibu tiri. Di tengah jalan, ia bertemu dengan seorang petani yang sedang mencari rumput. Permisi, Mbak. Apakah aku boleh bertanya sesuatu? Ya, Nak. Apa Mbak melihat selendang yang hanyut dari sini? Oh, sudah itu dirimu. Jadi aku membaca hanyut dan beberapa saat berlalu ada nenek tua yang menemukannya. Nenek tua itu ada di sebelah sungai sana. Baiklah, Mbak. Terima kasih. Aku akan mencarinya ke sana. Baik, Nak. Bawang Putih pun segera pergi menyusuri sungai. Di sana dia menemukan sebuah rumah kayu dan menghampirinya. Permisi, Mbak. Permisi. Apakah ada orang di dalam? Siapa kamu? Aku Bawang Putih, Nek. Aku sedang mencari selendang yang hanyut di sekitar sini. Silakan masuk dulu. Oh, jadi selendang itu milik kamu, Nak. Hanya pembukaannya nanti akan nenek kembalikan dan syarat kamu harus mau membantunya di sini. Baiklah, Nek. Asalkan selendang itu kembali kepada saya. Baiklah, Nak. Bawang Putih pun singgah di rumah nenek untuk membantunya. Nenek merasa senang hingga akhirnya nenek memanggil Bawang Putih. Nah, kemarilah. Ada apa, Nek? Kamu sudah melengkapi janjimu dan Nenek juga akan menghormati janji Nenek. Ini selendang milik kamu, Nenek kembalikan. Terima kasih, Nek. Oh iya, Nenek punya hadiah untukmu. Ambillah labu ini sebagai hadiah darinya. Tidak usah, Nek. Ayo ambillah, Nak. Baiklah, aku akan mengambil yang kecil saja. Kenapa yang kecil, Nak? Tidak apa, Nek. Labu ini sudah cukup untuk saya. Baiklah, Bawang Putih permisi dulu ya, Nek. Ya. Sesampainya di rumah, Bawang Putih menyerahkan selendang milik ibunya. Ibu, aku sudah menemukan selendang Ibu. Bawakan kemari dan pergilah. Tunggu, Putih. Apa yang kamu bawa itu? Benar, apa itu Putih? Ini labu itu. Untuk apa kamu bawa labu itu? Berikan padaku. Dari mana ini Putih? Aku mendapatkan labu itu dari nenek tua yang menemukan selendang Ibu. Ya sudah, pergilah. Merah, kamu harus melakukan hal yang sama apa yang seperti Putih lakukan. Baiklah, Bu. Setelah sekian cerita Bawang Putih, Bawang Merah pergi mencari rumah nenek tua yang miliknya beristiwa. Ia menyusuri sungai yang jauh dari rumahnya, dan di perjalanan ia bertemu dengan seorang petani. Hei, Mbak. Apa kamu tahu rumah nenek tua yang memiliki kebun labu itu? Oh, rumah nenek tua itu ya, yang ada di ujung sana. Dasar petani kumuh. Bawang Merah pun segera menuju ke rumah nenek tua seperti yang diarahkan oleh petani yang ia temui tadi. Sesampainya Bawang Merah di rumah nenek, Hei, nenek tua. Nenek tua. Siapa kamu, Nak? Saya Merah. Saya kemari ingin meminta labu
jalan-jalan